Beberapa sumber menjelaskan Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad. Sungguh waktu yang sangat panjang. Namun, fakta sejarah mengungkapkan penjajahan Belanda hanya berlangsung selama 1,2 abad. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Bersama channel Perjuangan Bangsa dalam Sejarah mengungkap penjajahan Belanda di Indonesia. Sejak di sekolah dasar kita diberi informasi bahwa penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung hingga 3,5 abad lamanya. Namun fakta berkata lain. Penjajahan Belanda atas Indonesia hanya berlangsung selama 1,2 abad, tepatnya 126 tahun. Kedatangan orang Belanda pertama ke Nusantara terjadi pada tahun 1596. Ditandai dengan datangnya 4 kapal dagang Belanda di pelabuhan Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman, didukung 249 awak. Sikap sombong dan angkuh yang ditunjukkan Cornelis de Houtman membuat dirinya terusir dari Banten. Misi dagang yang dipimpinnya pun gagal. Meski misi ini gagal, de Houtman berhasil mewariskan jalur pelayaran ke pusat rempah-rempah di Nusantara. Bermodalkan jalur pelayaran de Houtman, pedagang Belanda kembali mengirim ekspedisi keduanya pada tahun 1598, terdiri dari 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda, dipimpin oleh Jacob van Neck. Sikap hormat yang ditunjukkan Jacob van Neck membuka peluang pedagang Belanda menjalin hubungan dagang di Banten. Jacob van Neck kemudian melanjutkan perjalanan ke timur. Pada bulan Maret 1599 mendarat di Maluku dan berhasil membuka hubungan dagang di pulau rempah-rempah tersebut. Ekspedisi Jacob van Neck kembali ke Belanda dengan membawa keuntungan besar mencapai 400%. Tergiur dengan keuntungan yang besar, pedagang Belanda mulai mendatangi Indonesia, membuka hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan masyarakat pribumi. Hingga tahun 1600, kedatangan orang Belanda ke Nusantara disambut baik dengan status sebagai pedagang. Tidak ada penekanan dan belum ada penjajahan. Tergiur keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, Johan van Oldenbarnevelt mengusulkan agar pedagang Belanda membentuk kongsi dagang seperti yang dimiliki pedagang Inggris dan Spanyol. Akhirnya 17 pedagang besar Belanda yang dikenal dengan nama De Heren 17 dari 6 wilayah Belanda bersepakat mendirikan kongsi dagang Belanda yang mereka sebut dengan Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau kita kenal dengan VOC. Untuk mendukung kongsi dagang tersebut, Parlemen Belanda memberikan hak istimewa atau hak oktroy kepada VOC yang meliputi kewenangan memonopoli perdagangan, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, kemudian membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, membangun benteng, mengadakan perjanjian di seluruh Asia, serta kewenangan mencetak dan mengeluarkan mata uang. Sejak saat ini, panji penjajahan mulai ditancapkan. Dengan dikendalikan oleh De Heren 17, VOC mulai bertindak sewenang-wenang, melakukan monopoli perdagangan di Nusantara. Angkatan perang VOC mulai menginvasi dan menundukkan banyak kerajaan di tanah air tercinta. Politik pecah belah atau dikenal dengan politik divide et impera dijalankan dengan sangat mulus. Antar keluarga kerajaan diadu domba. Di saat perang saudara berkobar, tentara VOC masuk dan menguasai kerajaan. Akhirnya mereka akan menundukkan raja atau sultan sesuai kehendak VOC.
Raja atau sultan dengan terpaksa harus tunduk dan menjadi boneka VOC. Perlu diketahui, selama VOC berkuasa, tidak satu pun pejabat VOC yang diangkat dan didudukkan sebagai sultan. Sultan tetap dipegang oleh warga pribumi. Penjajahan VOC di Nusantara berlangsung mulai tahun 1602 bersamaan dengan berdirinya VOC. Kejayaan VOC di Nusantara berakhir pada 31 Desember 1799, di mana pada masa itu VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan dengan meninggalkan hutang sebesar 136,7 juta gulden. Kepemilikan VOC berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh kerajaan Belanda, berlaku sejak Januari 1800. Sejak pengambil alihan tersebut, Belanda belum sempat menguasai Indonesia, tapi mereka harus menyerahkan Indonesia di bawah kendali Prancis. Karena di masa itu Belanda berada dalam jajahan Prancis. Prancis kemudian mengirim Herman Willem Daenders untuk ditempatkan sebagai gubernur jenderal. Kekuasaan Prancis di Indonesia tidaklah berlangsung lama, hanya selama 11 tahun. Karena di tahun 1811, tentara Inggris mengalahkan tentara Prancis yang terpusat di Pulau Jawa. Akhirnya dengan terpaksa Prancis menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Sejak tahun 1811, Inggris mulai menguasai Indonesia di bawah kendali Thomas Stamford Raffles. Kekuasaan Inggris di Nusantara harus berakhir setelah 5 tahun, karena pada tahun 1816 Inggris kembali menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Belanda baru menguasai Nusantara secara sah sejak ditinggal Inggris di tahun 1816. Dan penjajahan Belanda kemudian harus berakhir setelah kekalahan mereka melawan Jepang pada tahun 1942. Dari rentang waktu tersebut, penjajahan Belanda di Indonesia hanya berlangsung selama 126 tahun dan dijajah VOC selama 198 tahun. Sungguh masa yang sangat panjang. Penjajahan itu berakhir setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pengalaman pahit yang tak terlupakan, semoga tidak pernah terulang kembali. Saatnya kita mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan beragam kreasi dan inovasi yang bermanfaat untuk anak dan cucu kita kelak di kemudian hari. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.